Cerita horor hantu kuyang incar wanita hamil di kampung Doni. Kejadian ini dialami oleh seorang pria bernama Doni Alfredo Kambayong. Doni yang lahir dan besar di Kalimantan Timur cukup mengetahui tentang perkara tentang hantu kuyang. Kuyang sendiri dipercaya sebagai makhluk halus berwujud kepala dengan organ tubuh yang menggantung, yang pada malam hari berkeliaran mencari mangsa, yaitu darah bayi yang baru lahir, wanita yang baru melahirkan, wanita yang sedang hamil tua. Bahkan jika kuyang tidak menemukan wanita hamil atau bayi, dia juga dapat menghisap darah menstruasi yang dibuang sembarangan. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat tinggal Doni merupakan daerah pinggiran kota yang masih banyak hutan, kebun, bukit, dan hutan bakau. Sekarang hutan tersebut sudah banyak berkurang seiringan pembangunan. Menurutnya, di Balikpapan Timur ada 3 kampung yang reputasinya sudah terkenal sebagai sarang kuyang, dan tempat tinggal Doni berada di antara 3 kampung tersebut. Saking terkenalnya reputasi negatif di kampung ini, setiap wanita hamil dari luar kampung tidak akan berani menginjakkan kaki di 3 kampung ini, ungkap Doni. Waktu Doni masih duduk di sekolah dasar, ia dan teman-temannya sering bertukar cerita mengenai hantu kuyang yang sering menampakkan dirinya di desanya maupun desa sebelah. Biasanya anak dari kampung yang akan jadi narasumber karena di kampungnya cerita seputar kuyang sudah menjadi rahasia umum dan jadi makanan sehari-hari. Seiring saya tumbuh besar, saya berpikir bahwa cerita-cerita teman SD saya itu hanyalah mitos dan isapan jempol belaka, layaknya cerita hantu di WC sekolah ataupun cerita horor khas bocah SD lainnya, ungkapnya. Meski awalnya menolak mentah-mentah, namun Doni akhirnya mengalami dan menyaksikan diri kejadian di luar nalar tersebut. Beberapa kejadiannya diantaranya yaitu ada suami istri perantau dari Jawa yang mengontrak di kampung Doni. Saat itu istrinya sedang hamil, namun tetap harus bekerja sebagai PSG di mal. Sebenarnya warga kampung sudah memperingati agar tidak sering pulang malam, apalagi sendirian, tapi dia tidak menghiraukannya. Sampai suatu malam, wanita tersebut harus pulang lewat jam 11 malam dan melewati kebun kelapa sebagai jalan pintas. Keesokan paginya, dia mendapati perutnya sudah kempes seperti biasa, dan setelah diperiksa tidak ada janin di dalamnya. Ada juga seorang ibu hamil yang kebetulan kakak ipar teman saya. Dia pergi untuk berbelanja di pasar malam yang diadakan di lapangan kampung. Tiba-tiba ada seorang nenek asing datang mengelus perutnya sambil bertanya berapa bulan usia kandungannya, kata Doni. Karena tidak peka dengan fenomena tersebut, si ibu hamil membiarkan saja si nenek mengelus perutnya. Tidak lama sesampainya di rumah, si ibu hamil merasakan sakit perut dan melahirkan.
Namun saat dilahirkan, anaknya sudah tidak bernyawa dengan keadaan tubuhnya membiru. Teman sekolah Doni juga menjadi korban koyang tersebut. Rumah temannya ini kebetulan berbatasan langsung dengan kampung sebelah. Teman Doni pindah ke kampung halaman orang tuanya di Jawa setelah lulus SMP dan baru kembali ke rumahnya di Balikpapan setelah dia lulus kuliah dan menikah. Istrinya yang baru pertama ke Kalimantan tentu masih awam dengan mitos ini. Ketika baru beberapa hari anak pertamanya lahir, si istri yang ingin pergi buang air melihat ada kucing dengan masuk ke kamarnya. Namun dia tidak menghiraukannya. Padahal saat itu anaknya ditinggal sendirian di kamar, sementara mertuanya sedang di dapur. Sekembalinya dari toilet, si bayi tersebut mudah terbujur kaku dengan badan membiru, kata Doni. Mungkin bagi tenaga medis ada penjelasan secara ilmiah dan masuk akal, tapi bagi mayoritas warga di sini, hal itu adalah karena serangan koyang, tambahnya.